emang di apa ada dia dua Masih ada orang nih. itu ini berapa dah? Orang lagi. 40. Orang lagi ya. Bukan. Kemir. Ya, beneran dan kan. Mana 40 dah? Kayaknya kan gue namanya kayak tahu. Siapa yang ngobrol tadi? Surjan. Ada deh kawan. Ada cek. Mana? Sampai aku deh. Tahu ya bapaknya lihat aja bu. Nah, ini tahu kom dari aku. Dan di rumah. Kita magang. Ingat. Hah. Saya sama Rifki udah berdua nih pak. Rifki enggak masuk lagi pak. Ya, siap. Bareng-bareng ya. Ini 5. Berapa ini pak? 45 tuh. Ini nih 5. Berapa 3? Udah. Cuman mau ngeliat semuanya. Coba Pak, mau Chelsea. Mau matikan dulu. Oh ini satu tempat tuh. Ya, dapat. Ini saya berpengalaman. Tuh begini. Kapan juga? Nama aku itu dua tahun itu apa? Oke, cek. Halo Pak. semuanya, selamat pagi. Pagi, Pagi. Pak. Halo, pagi Pak. Pagi, Pak. Oke. Mantul suaranya. Nah, sore. Ya.
Itu ada yang mantul suaranya. Sama dia. Oke, bisa kita mulai ya. Iya, Pak. Coba. Nah, untuk speakernya boleh dimatikan dulu, di mute. Suaranya di mute, kamera boleh dihidupkan. Ah, speakernya matikan, Cok. Speakernya matikan dulu. Siti Mujainah, dimatikan dulu ya speakernya. Di mute dulu. Oke, sip. Oke, kita mulai aja. Nih mungkin ada beberapa lagi yang belum masuk. Kita tunggu aja sambil jalan ya. Dan ini videonya sudah kita rekam. Jadi nanti kalau misalkan mau dilihat lagi muka-mukanya atau yang kita berikan bisa disimak lagi ya. Oke, nah sebelumnya di sini kita sampaikan tujuan kita ini hari ini adalah menyampaikan bagaimana teknis dalam pembuatan laporan, yang mulai dari pengambilan judul, kemudian cara pembuatannya, dan apa-apa saja yang nanti dimasukkan ke dalam laporan akhir kegiatan magang, gitu ya. Nah, sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih yang sudah merespon ya, yang sudah kita sampaikan di grup. Nah, jadi apapun yang kita sampaikan di grup, tolong disimak ya. Kalau perlu ditanggapi, ya kalau minta ditanggapi ya segera ditanggapi. Karena perihal tersebut adalah merupakan komunikasi yang efektif walaupun kita beradanya lewat WA ya, WA. Itu. Jadi tanggapan itu sangat penting banget biar nanti kita tahu memonitor siapa-siapa saja yang sudah menyimak informasi yang kita berikan di grup. Jadi secepatnya ya. Nah, kecuali tidak punya paket mungkin, nah itu bisa ya. Tapi kalau misalkan sudah ada paketnya, segera direspon. Oke. Nah, di sini saya akan share dulu laporan yang akan kita sampaikan. Nah, oke ya. Nah, kelihatan ya muka masing-masing. Oke, nah di sini tadi kita sudah share di kolom chat. Nah, ini ya, di kolom chat. Ini ada website kita, smk1pugaan.sch.id. Nah, kita perbesar dulu deh. Mana nih? Oke. Nah, ini ya. Nanti di save aja. smkn1pugaan titik ya, sch.id _download. Nah, kemudian di situ ada kartu bimbingan. Nah, ini nanti silahkan di print masing-masing. Ya, di print masing-masing. Apa aja isinya? Kita coba cek dulu deh. Kita cek. Nah, ini ya. Ini isinya nih. Nah, kartu bimbingan Prakrin. Nama, silahkan diisi nama sampean. Kemudian NISN-nya berapa, dan judul laporan apa yang nanti akan dibuat. Ya. Apa yang nanti akan dibuat. Nah, setiap ada bimbingan, itu nanti silahkan dibuat di sini. Nomornya, nomor berapa, urut 1, 2, 3, sampai 10. Tanggalnya, tanggal bimbingan kapan. Ya, misalkan Senin, tanggal 12 Maret 2021. Nah, hasil bimbingannya apa? Misalkan pertemuan membahas format laporan magang. Ya. Jadi nanti ini hasil bimbingannya itu menyesuaikan. Nah, fungsinya apa? Agar ini nanti memudahkan
sampean untuk mengecek apa-apa saja yang sudah dibimbing, ya. Dan nanti di parap saya sendiri, guru pembimbingnya. Nah, itu. Dan ini tentu nanti akan dilampirkan ke dalam laporan akhir juga. Ya. Oke, yang sudah jelas silahkan chat di kolom chat. Jelas gitu ya. Yang belum paham silahkan di chat juga. Ditunggu. Paham ya? Ya, berarti paham. Silahkan chat di kolom chat. Ya. Tidak. Di kolom chat ini. Oke. Oke, San sudah. Risa paham. Siti Mujainah paham. Ribdah Hayati paham. Ehsan paham. Hermayanti paham. Nuraida paham. Oke. Oke, jadi silahkan nanti di-download dan di-print ya. Di-print masing-masing. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke sesi berikutnya. Yaitu di bagian ini ya. Nih, jurnal wajib diisi. Nah, ini ya, jurnal wajib diisi. Kita buka lagi deh. Kita klik ini. Nah, buku panduan siswa praktek kerja industri tahun pelajaran 2017-2018. Dan ini, yang ini nih, silahkan diganti. Kita download dulu. Ini silahkan diganti tahunnya. Ya. Oke. Kita buka dulu. Bisa ya. Nah, ini silahkan nanti di apa ya namanya? Di-download dan ini bentuknya Word. Jadi bisa diedit. Ya. Bisa diedit aja. Kita bagi dulu deh. Mana nih mukanya nih? Bentar. Oh ini. Nah ini ya kita bagi dua. Biar saya bisa monitoring orangnya. Nah ini silahkan nanti diisi nama sendiri. Nes silahkan diganti juga. Sini. Nih. Kemudian bidang studi keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian. Jadi ini silahkan dibuat ya. Multimedia. Nah, kemudian nama Dudi. Di mana tempat kita praktek. Kemudian alamatnya apa? Silahkan diisi. Oke ya, jempol dulu dong. Sip. Oke, lanjut ya. Nah, pokoknya ini identitas siswa silahkan diisi. Ya. Nah, fotonya juga dilampirkan. Tahunnya diubah. Tahun 2021. Oke. Ini daftar isinya. Daftar isi. Ini kata pengantar, nggak usah diedit. Nah, ini tata tertib. Dibaca aja. Sampai dengan, nah ini ya. Nah, pokoknya yang kosong itu diisi. Data tempat praktek industri. Nama industri di mana, bagian di mana misalkan. Di bagian percetakan. Atau bagian desain, mendesain spanduk misalkan. Ya. Misalkan banyak bagiannya, ambil salah satu aja. Ya. Ini kan ada yang di bagian percetakan. Ada yang bagian
memprint, mencetak, ada yang di bagian khusus mendesain. Nah, ambil salah satu saja. Ya. Nomor telepon di sana berapa? Nama pimpinannya siapa? Sini. Nama pembimbing siapa? Yang dari Dudi ya. Habis itu waktu prakren kapan? Tanggal berapa semalam kita pengantaran? Nah, itu sampai hari apa penjemputan? Itu ya. Lanjut. Ini komentar pembimbing. Ini silahkan nanti kalau misalkan ada komentar diisi aja ya. Lanjut nih. Ini kompetensi jurusan. Ini lewati aja, mau dibaca silahkan. Terus ke bawah, lanjut. Nah, kalau ada catatan silahkan diisi. Tapi misalkan nggak ada catatan, dikosongkan saja. Nah, ini ya. Jurnal kegiatan harian. Nama Dudi, minggu pertama itu tanggal berapa, sampai berapa. Nah, apa-apa saja yang sudah dikerjakan. Ini, ya, diisi nih. Diisi. Kemudian minggu kedua, apa-apa saja ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau tidak diarsipkan itu nanti bakal bingung, ya, bakal bingung. Jadi alangkah baiknya kegiatan kita itu dicatat, ya. Nanti bingung tuh, pusing sendiri nanti. Lanjut, ini sampai banyak nih, habis. Nah, ini sampai berapa nih, ya. Oke, selanjutnya di bagian akhir ada daftar hadir. Nah, di bagian akhir, catatan perkembangan peserta prakren. Nama siswanya siapa, nama Dudinya apa. Ya. Nah, minggu ke-1 tanggal berapa, uraian kegiatannya apa, tindakan yang diambil apa, pembimbing parap. Ya, pembimbing parap. Ini catatan kegiatan aja. Misalkan minggu pertama mencetak. Ini uraian kegiatannya nih. Tindakan yang diambil apa? Sudah selesai dan dilaksanakan dengan baik, misalkan. Gitu ya. Sampai dengan berikutnya. Nah, lanjut kita daftar hadir. Nah, ini ada parap. Ya. Ini samakah yang di print itu? Sama lah yang di print, yang dibuat laporan akhir itu. Jurnalnya, samakah? Cek, Bang. Ribdah. Coba mic-nya diaktifkan. Ya, Pak. Sama kah antara yang ini dengan yang di print yang sampean pegang tuh? Nah, Yang di sini, Pak, hari tanggal, full datang lawan pulangnya sama para pembimbing. berarti kurang lebih kayak inilah. Ya. Oke. Berarti itu aja ya. Berarti ini PDA nih, dokumen subfile-nya, yang hard copy-nya yang dicetak. Kemudian subfile-nya yang ini. Nah, kalau lebih bagus lagi, kita pindah aja ke sini. Bagus lagi. Ya. Jadi kita pilih aja mau yang di print ke sini kah bahasa, atau yang sudah di print. Nah, itu bisa dilampirkan nanti. Jadi dipilih aja ya. Yang bagus berarti buat ulang. Ini nanti di print. Berarti yang tadi ditinggal, yang hasil yang dicetak tinggal. Tapi misalkan yang ini ditinggal, nih yang ini ditinggal, berarti yang sampean pegang itu yang dimasukkan nanti di lampiran. Oke, jelas ya? Dipilih salah satu aja.
Oke. Nah, oke, ini jurnal yang harus diisi. Selanjutnya kita lihat di bagian panduan pembuatan laporan. Nih ya. Nah, kita cek. Sudah di-download ya? Sudah di-download, jempol dulu dong. Ini, panduan pembuatan laporan yang sudah download, kasih jempol dulu. Biar nanti kita tahu. Oke, sip. Oke, kita buka ya. Nah, pedoman praktek kerja industri. Nah, ini ada teknik kendaraan ringan yang sekarang sudah berubah menjadi teknik kendaraan ringan otomotif. Perkantoran juga berubah menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Multimedia tetap, tata busana juga tetap. Nah, ini nanti dibaca ya. Kita cek pada bagian sini. Nah, ini ya. Nih, perhatikan. Ini silahkan nanti dipahami. Oke. Nah, contoh penulisan daftar penulisan Cooper luar ya. Nah, nih. Pokoknya ikuti aja tahapan ini pasti benar. Penulisan cover luar, penulisan cover dalam, penulisan persetujuan dunia usaha, dunia industri, penulisan persetujuan laporan. Nah, ini silahkan nanti dilihat. Oke, sekarang kita cek. Kita cek di bagian berapa nih halamannya. Nah, ini ya. Nah, penulisan cover luar. Nih. Bentuk cover laporan praktik kerja lapangan PKL. Ukuran kertasnya silahkan nanti dibuat dulu menjadi 21 kali 30 cm. Ya. Nih, ukuran kertas perhatikan. Kemudian jenis cetaknya adalah dengan tinta hitam dengan jilid lakban. Lakban aja. Itu nanti kalau sudah fix, kalau sudah di ACC, sudah diterima. Jenis penjilitan adalah jilid senyawa. Jilid senyawa itu maksudnya semua laporan itu dijilid dalam satu lakban. Nah, itu gampang aja ini. Jadi senyawa satu gabung semua. Warna cover untuk multimedia warnanya hijau. Nih, covernya ya. Jadi kita belinya di toko fotokopian. Warna covernya itu depannya itu warnanya hijau. Oke, lanjut. Pengetikan laporan. Fontnya Times New Roman. Nih. Times New Roman. Habis itu ukurannya adalah 14. Ini untuk judul. Ya, judul cover depan. Warna teks hitam, penulisan tebal, spacing after dan before-nya adalah 0. Nanti sambil jalan, sambil diskusi. Ya. Pembuatan laporan ini kalau mau dari sekarang boleh. Ya, lebih bagus seperti itu. Sambil jalan, nanti kalau sudah selesai, ya udah beres semua. Nah, walaupun nanti jeda waktunya itu setelah prakerin selesai, itu waktunya 2 minggu diberi waktu. Ya.
Untuk 2 minggu itu, wah, kejar tayang tuh. Pengaturan ini ya, 2, 2, 2, 3. Nah, nanti kita gampang aja nih. Ya. Oke, selanjutnya kita cek di bagian contohnya ya. Nah, ini formatnya. Ini format. Sedangkan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, jadi istilahnya seperti ini ya. Ini yang dimaksud tadi. Ini ukurannya adalah 14. Yang mana yang terang nih? Oke, ini gitu. Nah, kita cari di multimedia. Oke, nah ini nih ya. Yang ini ukurannya 14 semua. Ini judulnya, judul dari laporan magang. Misalkan apa ya? Membuat spanduk membuat spanduk pada misalkan di sindikat, pada sindikat 23 Amuntai. Kemudian laporannya adalah praktek kerja lapangan, namanya siapa, kemudian NIS dan NIS-N-nya berapa. Kasih di sini logo sekolah. Nah, kompetensi keahlian multimedia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 tahun 2021. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang TB, tata busana. Jangan kertasnya yang diprint warna hijau ya. Tapi kertasnya putih. Apa nih kertasnya yang kita beli ya, warna hijau. Lanjut. Ini format penulisan cover dalam. Nih. Ya. Ini. Formatnya sudah dijelaskan di sini, nanti dibaca. Membaca ini ya 4 harian lah baca, memahami ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ya. Kurang lebih kayak tadi, tapi di sini dijelaskan lagi nih. Ya. Mendesain karakter film animasi pada PT Dreamworks animasi utama. Nah, ini atasnya 2 ya. Atasnya 2, diinter 3 kali jadinya. Kemudian di bagian sini batasnya adalah 3 cm. Ya. Di sini diinter menjadi 4 kali. Inter spasi ya. Inter. Nah, di sini marginnya 2. Nih, batas kertas ya, margin itu batas kertas. Nah, di bawahnya sama nih. Nah, marginnya adalah 2. Diinter 3 kali, jadi naik ke atas dia. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya. Tuh, ya. Oke, selanjutnya ini sudah cover dalam, cover luar. Kita cek pada bagian lembar persetujuan. Nah, ini nanti diketik juga. Persetujuan dunia usaha, dunia industri. Nama instansi, alamat, judul laporan, kemudian telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal lupa saya.
28 ya? 18, Pak. 18. Oke. 18 April. Ya, Maret ya. 18 Maret 2021 sampai dengan berapa berakhirnya? 18 Mei. 18 Mei. Nah, 18 Mei 2021. Dan memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai praktek kerja lapangan. Dan ini nanti kapan terakhir bimbingan, menyesuaikan, menyetujui, nama pimpinannya siapa, nama pembimbing instansi siapa. Berarti minta tanda tangan dari yang bersangkutan di dunia usaha. Nah, itu ya. Nah, alangkah baiknya ini dibuat ketika kita mau berakhir. Makanya cepat-cepat selesai laporannya. Jadi bisa langsung minta tanda tangan. Nah, lanjut ya. Ini contoh formatnya kalau bingung, dan ini contoh hasilnya. Nah, persetujuan laporan. Kelas 12 multimedia. NES-N berapa? NES-nya berapa? Kompetensi keahlian multimedia, nama instansi, alamat, judul laporan. Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan. Jadi nanti itu hasil yang sampean buat, laporannya dibuat presentasi di PowerPoint. Ya, jadi harus presentasi itu, bisa bicara di banyak orang. Latihan aja dulu di rumah, siapkan mental. Ya. Nah, ini nanti setelah selesai setelah selesai seminar. Jadi disetujui tanggal berapa, menyesuaikan nanti. Ya. Kalau sudah seminar, sudah presentasi, baru dibuatlah ini. Gitu. Ini ketuanya siapa, nama kepala sekolahnya siapa. Nama sekolah, pembimbing sekolah ya, ketua jurusan, pembimbing sekolah. Berarti misalkan Bahyudi Nur, berarti 2 ya. 2 orang, 2 tanda tangan nih. Dan nama kepala sekolah baru disampaikan ke kepala sekolah. Nah, tuh. Lanjut. Habis itu pengesahan laporan. Nah, ini contohnya, cara pembuatannya, dan ini contohnya. Nah, tinggal ini di copy paste boleh, ya. Tinggal ganti sesuai dengan di mana kita berada, identitas kita. Nama penguji siapa? Nanti diuji siapa-siapa orang-orangnya, ya. Nanti kita tentukan pada waktu sebelum presentasi. Tuh. Dan ini penulisan daftar riwayat hidup. Nah, ini namanya, sesuaikan aja, ya. Foto, jangan tidak ada fotonya. Udah. Kata pengantar. Nah, ini untuk kata pengantar ini silahkan di copy paste aja, disesuaikan, jangan dilihat langsung copy paste aja, jangan diedit ya. Contohnya di sini, nah ini nih. Ini kan tanggalnya, tahun pelajarannya 2018 sampai 2019. Ganti 2021 apa? 2020 2021. Nah, mau ayah ibunda siapa dan ayahanda siapa yang telah memberikan dukungan serta yang senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup penulis menempuh pendidikan sampai saat ini. Nah, itu ya. Ini dimasukkan, kemudian kepala sekolah, habis itu nanti dicari siapa nih ketua praktek kerja lapangan yang ada di sekolah siapa.
Ibu Haji Nur Hafijah ya. Dah. Apa, Pak? Sampean semalam itu ketua praktek kerja lapangan itu Bu Haji Bijur kah? Kalau semalam tuh Ibu Haji Jepang, Pak. Nah, berarti Bu Haji, berarti pas. Nih. Ya, itu. Kemudian Bahyudinur selaku ketua dan penguji. Jadi ini double ya. Ada ketua, ada penguji. Misalkan nanti pengujinya beda, berarti beda dipisah nih. Bahyudinur selaku ketua program jurusan multimedia. Itu. Kemudian tambahin lagi di sini. Siapa misalkan Ibu Robi pengujinya. Robilia Febrina SPD selaku penguji praktek kerja lapangan pada kompetensi keahlian multimedia. Jadi dibagi ya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini orang di dunia usaha di mana kita magang. Misalkan siapa ya? Si Aldi Naupal. Aldi mana nih suaranya? Dik. Aldi. Iya Pak, ya Pak. Nah, di sana tuh siapa ketua kepalanya di sana tuh? Sampai magang. Pak Ilham Pak. Ilham aja kah atau apa? Ayo. Bentar dulu Pak, nanya Pak. Kemana nanya? Oke, gini aja ya. Pokoknya nanti jangan sampai yang dibuat di sini salah. Apa atau nama panggilan? Jangan. Jelas ya, Aldi? Ya Pak, siap. Oke. Nah, berarti di sini misalkan Muhammad Ilham misalkan selaku kepala kah atau siapa ya? Kepala atau manajer di Palampitan Percetakan misalkan. Kemudian di sana ada juga pembimbing ya. Misalkan siapa yang membimbing di sana. Tapi misalkan dia sebagai ketua atau kepala plus pembimbing digabung aja. Jadi nggak banyak nih nomor. Kayak ini tadi nih. Bahyudinur selaku ketua dan dewan penguji. Digabung 2. Kalau dia nyatu tugasnya. Dia yang kepalanya, dia yang menjadi pembimbing di Dudi, gabung. Kemudian di sini, nah siapa yang menjadi pembimbing di sekolah? Berarti di sini jelas ya, Bahyudinur SPDE selaku pembimbing di sekolah. Ini wajib dan nih. Tuh, jangan sampai salah namanya. Kalau salah saya pecat nanti. Oke, lanjut. Ditambahi aja orang-orang penting di sekolah ini. Sokamto SPD selaku pembantu kepala sekolah urusan kesiswaan dan kerjasama atas arahan dalam hal kedisiplinan. Kemudian yang terakhir, Hamsani Esos selaku tata usaha atas bantuan dalam hal administrasi di sekolah. Nah, ini untuk yang kata pengantar. Kalaunya ini kelebihan, ya usahakan jangan lebih. Bisa lah disingkat-singkat. Tapi ini pas, Bang. Karena di sini ada nih, bagian 7. Nah, dihapus. Itu. Lanjut di sini. Nah, ini ya. Kita sepakat semuanya formatnya kayak gini. Ini daftar isi. Ada halaman koper yang sudah tadi disebutkan. Koper dalam, ini halaman koper luar, koper dalam. Ini sudah disampaikan di atas, tinggal diikuti. Kemudian daftar isi, ini daftar isi, ini yang daftar isi yang kita sampaikan ini. Ada daftar tabel, misalkan ada tabel, dibuatkan juga.
Daftar gambar itu daftar dokumentasi kegiatan. Jadi wajib ya, jangan sampai hilang. Awas, bila kehilangan fotonya nggak ada Pak. Atau memfoto itu gini nih, bentuknya potret kayak gini, jangan. Ya, yang bagus kayak gini nih. Nah, landscape. Ya. Kemudian pengambilan gambar itu usahakan pencahayaannya bagus. Ya. Yang dipoto itu kita atau kegiatan kita. Itu ya. Nah, kayak gini. Pencahayaannya bagus, jadi nanti kalau dihasilkan ya bagus hasilnya. Nah, itu. Jangan lihat apa bayang-bayangan lah. Apalagi kerjanya di tempat gelap, misalkan di ruang percetakan kan biasanya gelap tuh di dalamnya. Dipoto gelap tuh. Wah, hasilnya kurang bagus. Itu. Lanjut. Dan ini formatnya kayak gini ya. Kita pakai 1.1. Kemudian 1.1.1. 1.1.2. Nah, ini untuk latar belakang, dasar penyelenggaraan, itu sudah ada, tinggal copy paste. Nah, kecuali waktu penyelenggaraan, yang ada, harus menyesuaikan. Nih, tujuan praktek ada, manfaat praktek kerja lapangan juga ada. Copy paste aja. Kita coba cek. Nah, ini perhatikan. Di bagian daftar pustaka. Ini daftar pustaka, lampirannya. Nih, peta lokasi dapat ditelusur melalui Google Map. Jadi nanti Google Map search, dipakai Google Map di HP, screenshot, linknya masukkan di lampiran. Ya. Kemudian struktur organisasi kalaunya ada, kalau tidak ada ya dilewati aja. Surat-surat atau dokumentasi kegiatan. Nah, kalau ada surat-surat, misalkan ada surat struktur organisasi, suratnya masukkan. Pokoknya apapun yang ada di sana dokumentasikan. Foto. Nah, jadi nanti akan ada foto-foto kegiatan di sini, ya. Misalkan foto mencetak spanduk, foto lagi menjilid, foto mendesain, contoh spanduk, contoh banner, contoh kartu nama, contoh macam-macam lah. Nah, itu dipoto tapi fotonya yang bagus, jangan gelap. Nah, itu ya. Khusus untuk program keahlian multimedia diwajibkan membuat video dokumentasi. Nah, ini wajib ya. Nih, ini kan yang kemarin kita sampaikan. Jadi dokumentasikan maksimal 30 menit, disimpan dalam flash disk. Nah, itu nanti dikumpul. Nah, jadi mulai sekarang sudah dapat ya. Kira-kira udah nggak canggung lagi nih di Dudi. Sudah tahulah namanya si A, si B. Sudah tahu, oh ini karakternya seperti ini. Nah, itu mulai dari sekarang silahkan dibuat video yang memberikan gambaran bahwa oh ini loh anak multimedia, magangnya di sini loh, ada spanduknya sindikat, atau ada spanduknya di mana ya, si Siti Jainah di mana, Mujainah semalam tuh Mujainah. Halo Siti, di mana semalam? Mana nih Mujainahnya? Di mana semalam? Di mana semalam magangnya di mana? Percetakan CEP. Hah, di mana? Putus.
Anor. CP Anur. Ya, Pak. Nah, itu. Berarti mulai dari depan dulu nih kisahnya nih. Kita memvideonya. Set, kita video kan dari depan spanduknya yang besar tuh nah. Oh, ini ada pencetakan CP Anur. Set, kita kamera dulu. Area luar kan. Lokasi percetakannya di mana. Kegiatan kita nanti kita video atau nge-vlog bisa. Guys. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini, magang di percetakan. Nah, bila berkisah kayak itu boleh, lebih bagus. Paham ya? Jadi kita itu memberikan apa nih, pandangan kepada orang bahwa oh ini loh anak multimedia magangnya di sini, keahliannya ini. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar ya, saya cek dulu sebelah. Oke, kita lanjut. Penulisan daftar isi. Nah, ini kalau teori itu ya agak ribet sedikit. Kalau prakteknya cepat lah. Ini penulisan daftar isi. Oke. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, ya. Nih contoh penulisan daftar pustaka. Jadi dilihat di sini. Jangan tidak dilihat. Jika penulisan 2 kata atau lebih, nih, hire Abdul. Lihat aja di sini. Sumbernya ini dari buku, ya, dari buku. Seperti ini penulisannya. Kemudian contoh dari daftar pustaka dari koran kayak gini. Paling ya kalau misalkan dipercetakan, karena bukan sampai untuk bagiannya desain, itu paling banyak referensi dari buku. Nah, contohnya ini nih, dari buku, kemudian dari internet. Kalau dari internet itu contohnya adalah, nah, di bagian poin 5. Ini contohnya. Nih. Nama, koma, ini nama orang satu aja ya. Deni Pratama. Nah, kalau 2 nama berarti Pratama, koma, Dini. Tahun berapa dia men-share di internet, kemudian apa judulnya, habis itu masukkan alamat websitenya, dan di copy paste atau mencari referensi itu pada tanggal berapa. Nah, itu. Kalau misalkan dari laporan yang pernah terdahulu, ini contohnya, nomor 3. Ya, ini sambil jalan aja nanti, akan kita pandu. Akan dijelaskan aja. Nah, itu. Setelah itu kalau dari tabel, kalau ada tabel, nah ini contohnya. Nih. Tabel 3.1 jurnal kegiatan. Halaman 15. Itu ya kalau dari tabel. Kalau dari penulisan gambar, ini daftar gambar. Gambar 3.1 struktur organisasi. Halaman 25. Jadi kayak gini, misalkan gambar berikutnya, gambar 2 misalkan. Berarti gambar 3.2. Misalkan gambar mencetak spanduk halaman 26 misalkan. Itu ya. Ini lampiran A struktur organisasi. A. Lampiran B spanduk apa misalkan. Berarti B. Gitu. Ini penulisan laporan sudah dijelaskan. Habis itu kita cek lagi. Nah. Oke, ini cetak dan pengadaan laporan praktek. Nggak usah.
Nah, ini contoh yang tadi. Nah, ini kan sudah ada nih, ya, pendahuluan. Nah, jadi ini aja tinggal copy paste bab 1. Ini angka ini ganti I aja ya, I Rumawi. Salah ketik gitu. Jadi pendahuluan bab 1 pendahuluan. Ini copy paste aja. Copy paste sampai dengan di bagian, nah, sampai sini nih. Nih, sampai halaman 42. Jadi untuk bab 1 itu di copy paste aja. Lebih mudah ya. Jadi nggak perlu mikir, langsung ada. Langsung lanjut. Kita cek di bagian habis. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini nih. Nah, ya, nih. Inilah nanti yang akan kita buat, yang masing-masing beda ya. Setiap orang beda-beda di bagian bab 2. Proses dan hasil belajar di dunia industri atau dunia usaha. Nah, pelaksanaan kegiatan, praktek kerja lapangan apa? Hasil kegiatan, praktek kerja lapangan. Jadi itu nanti di sini. Nah, di sinilah penjabaran kegiatan kita, ya, pelaksanaannya. Jadi langkah baiknya nanti ke sekolah, cari contohnya yang sudah ada, atau tanya kakak-kakak kelasnya yang sebelumnya sudah membuat. Ya, siapa yang patuh tuh yang kelas 3? Minta ada contoh laporan gitu. Ya. Nah, ini pelaksanaannya. Ini nanti berkaitan dengan hasil kegiatan kita di lapangan. Itu. Oke ya. Sampai di sini kayaknya udah cukup jelas. Selanjutnya kita diskusi. Tanya jawab lah. Mulai dari menentukan judul, apa-apa aja yang disiapkan, kita berikan waktu untuk diskusi. Oke, itu silahkan di suaranya di unmute kembali, kita diskusi. Oke, mulai dari siapa nih? Mulai dari monitor saya aja nih, ya. Monitor saya aja nih, ya. Dari Ibu Mujainah. Mujainah kerjanya di sana apa, nah? Suaranya enggak keluar. Oke, dalam beberapa minggu ini sana itu kerjanya apa? Suaranya enggak masuk. Ya. Nah, halo. Oke, kita lanjut dulu. Perbaiki dulu speakernya. Lanjut ke Aldi Noval. Aldi. Hadir, Pak. Ya. Nah, laporanmu apa yang mau kau buat? Judulnya dulu. Bingung? Masih bingung. Apa, Dek? Laporannya Tentukan dari sekarang ya. Yang habis ini saya tanya nih. Ada Hamdia, ada Risa, ada Herma, ada ada Rahmadaniyah, Rifdah, Ehsan. Siapa lagi satunya tuh di belakangnya Ehsan? Aldi. Siapa, Dek? Rifki, Pak. Ya, Rifki. Nanti habis ini saya tanya ya. Jadi silahkan ditentukan dulu. Gambaran barang. Nah, Aldi, apa laporannya, Dek? Kegiatanmu di sana apa-apa, Dek? Cetak, Pak. Hah? Cetak.
cetak. Apa lagi? Eh, eh, nah, desain kadang-kadang nah apa Yang paling banyak apa? cetak pak. Cetak. Oke. Nah, sudah ketemu lah judulnya mau apa yang diambil. Udah ya pak, Hah? udah Apa mencetak. judulnya? Apa? Kan Habis lebih ini saya list di grup ya. Ini misalkan Aldi Naupal, judul laporan ini. Nanti saya mencet koreksi yang pasnya itu seperti apa. Jadi saya tanya-tanya dulu deh. Apa di? Saya catat dulu dah. Yuk. Ya bisa. lebih ke mencetak sih pak ininya. Apa di? Lebih mencetak pak. Mencetak. Mencetak apa di? Spanduk pak kadang ya, ya spanduk. Apa lagi? Eh, Apa? Habis. habis pak Oke. itu pak yang paling apa itu terus Oke. Sampingnya. Siapa nih? Sampingmu siapa? Rifki pak. Oke, Rifki. Kamu Judul laporanmu apa, Oke? sama pak sama lawan Aldi pak. Ya, tidak boleh. Harus beda lah. Kerjaannya sama. Ayo. Kerjaannya sama pak. Tidak boleh sama. Biasanya kerjaanmu apa di sana? Oke. Mencetak, mendesain, Nah, print. berarti gini aja ya. Bagian sampean desain aja. Oke pak. Oke, jadi Aldi itu kan cetak, si Rifki Rifki mendesain. itu kan desain. Ya, Ah, ya pak. Ya, ya, nanti ini ditentukan ya. ya pak. Nih, Sama pak. misalkan judulnya mendesain apa, Iya, misalnya ditentukan ya. sama misalnya, misalnya tentangnya kah? Paham Ki? Paham pak. Ya, misalkan si Aldi laporan mencetak spanduk pakai apa deh printernya deh? Ya Halo pak. Aldi, apa mesinnya apa mesinnya? Pak, nama mesin printer itu apa pak? Nama mesin Hah? nama nama mesin merek kah? Apa? Mesin digital. Kak di mana deh? Di tempat magang pak. Oh, ya Allah, hari ini kerja lembur ya hari ini ya. Izin ya, karena siapa tuh di sana tuh? Iya Pak pak. Ilham nggak? Iya pak. Oh, izin ya. Apa nama Sudah pak. Sudah. printernya? Nama printernya coba. Digital. Digital printing. Ya kan ada nama spesifikasinya berapa tuh misalkan digital printing apa Canon 250 misalkan. Digital. Ah, bawa minyak kayak gitu. Hah, bawa. Oke, cek dulu deh nanti ya. Habis ini kita minta lagi deh. Di sini kita kasih tantanya dulu deh.
Oke, lanjut. Si Hamdiah, magangnya di mana? Di Magangnya di mana? Percetakan Anugrah. Anugerah itu di mana? Percetakan Anugrah. Ya, di mana itu? Di Jalan Tambus. Oke, tembus ya. Yang bareng siapa semalam tuh? Ribdah. Bukan ya? Hermana Aida Ya, Herma. Risa. Oke. Nah, sampean kerjanya di mana? Bagian apa? Bagian menjilid buku laporan keuangan. Oke, menjilid buku ya. Penjilitan buku laporan keuangan khusus di situ. Kadang. Khusus ya? Spesial ya di sana ya? Enggak. Di mana lagi? Mencetak. Mendesain. Oke. Nah, gini aja. Sampean mau judulnya apa? Jilid buku. Oke. Si Hamdiah. Ya. Ini nanti dilengkapi ya. Ya, Pak. Lanjut. Si Rizka Kurata Ayunin. Alna. Judul laporanmu apa? Resa. Mendesain nota. Nota ya? Spesial nota atau gimana? Enggak sih, Pak. Banyak. Tapi Apa? milihnya Oh, milih mau milih itu. ya mendesain. Oke, sip. Tadi judulnya tadi. Nota, Pak. Mendesain nota. Corel kah apa? Pakai Corel, Pak. Ya, Corel berapa? X5. Apa namanya? Tempat Ya, tempatnya. percetakan Anugrah. Anugerah ke anugerah gitu kah? Anugerah, Pak. Ya itu. Ya. Gimana lagi? Amuntai atau gimana? Di Amuntai, Jalan Tembus Amuntai. Paliwara. Amuntai aja ya. Nah, oke. Lanjut. Si Ida. Assalamualaikum, Dak. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar? Baik. Oke, mau judul laporanmu apa? Cetak spanduk jualan. Mencetak spanduk jualan. Selain spanduk ada lagi yang lain? Ada kayak mencetak kartu COVID, mencetak nota emas, mencetak kuesioner lalu lintas, banyak Pak. Oke. Nah, yang sampean mau ambil apa tadi judulnya? Spanduk jualan. Oke. Di Subarangga. Pakai aplikasi apa? Corel. Corel berapa?
Marisa tuh, Pak. Pada Bapak, padanya di mana? Percetakan Anugerah. Sama. Oke. Nah, oke. Sip. Lanjut. Rahmadaniyah. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, sehat ya? Sehat, Pak. Oke, sip. Nah, judul laporanmu apa? Mencetak stiker, Pak. Stiker. Di mana tempatnya? Di Sindikat 23. Oke. Cetaknya pakai apa? Mesinnya pakai apa? Kali Ayo. lagi. Nah, itu nanti dicari ya. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut. Ibda Hayati. Ya, Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sering ketemu ya di sekolah. Udah, mau judulnya apa? Mendesain. Desain apa? Mendesain spanduk. Oke, ini kamu di tempat OSIS ya? Iya. Siapa lagi ada sekarang? Hah? Enggak dengar, enggak jelas apa? Ramadan. Oh, sama ya? Iya. Yalah. Ya udahlah. Oke, judulmu apa? Mendesain. Desain apa? Mendesain spanduk, Pak. Spanduk apa? Spanduk. Ayo. Soalnya di situ tuh banyak, Pak, mendesain spanduk. Ada mendesain banner, mendesain nota. Jadi misalkan ulun umum tuh Pak mendesain aja lah itu nah. Nggak bisa. Berarti harus pilih apa yang didesain kayak itu. Ya, apa mau apa? Mendesain ya? Iya. Mendesain spanduk. Mm-mm. Menggunakan apa aplikasinya? Corel X7. Oke. Dah ya. Nah, Oke, lanjut. Si Muhammad Ehsan. Halo Hasan, apa kabar? Sehat? Oke, tempat tidur ya ini? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, San. Kamu judul laporannya apa? Desain stiker. Sama si Rahmadaniyah ya? Itu cetak. Ini desain. Oh iya, mendesain. Sip. Oke.
mendesain stiker menggunakan apa aplikasinya? X7. Apa? Corel X7 7. Oke. Nah, oke ya, San. Sudah. Oke, ada nggak yang lain, ada nggak lagi? Habis. Orangnya ada 11 ya. Siapa lagi yang belum dipanggil nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya mana Herma? Mana nih Herma? Halo. Temanmu mana? Sampai, Si Pak. San. Si nih, siapa? Siapa tadi? Nuraida. Sudah tahu, Pak. Nah, ini susah nanti ketemu saya nanti kalau saya sibuk. Tuh keluar dia, Pak. Tuh keluar dia bilang, Pak. Oh, udah masuk lagi tuh. Bentar, masuk lagi. Kita tunggu ya. Habis ini saya jelaskan nih secara spesifik bagian-bagian laporannya. Boleh bertakon nggak, Pak? Ya, siap. Misalnya kan itu judulnya bisa diganti. Misalnya kada cocok, enak hendak ganti ke apa kah? Oke, nanti. Boleh lah. Oke, bentar. Oke, lanjut. Apa tadi? Dak? Misalnya kan judulnya tuh bila hendak berganti kayak enak ada apa kah, Pak? Yang kerja Oke. itu. Kalau ada perubahan nanti konfirmasi ke saya ya. Oke. Oke. Karena nanti takutnya nanti judul yang sampean buat itu tabrakan dengan yang lain. Misalkan sama nih judulnya, ya sama aja konsepnya. Nah itu. Nah ini ditentukan di awal, ya, ditentukan di awal agar nanti nggak bingung, nggak pusing menentukannya. Oke. Ya itu paham ya? Oke, Herma lanjut. Oke, Herma Yanti, judul laporanmu apa? Buat ID card sih, Pak. Membuat ID card. Oke. Satu grup, mana satu grup? Herma membuat ID card. pakai aplikasi apa? Corel Draw. Versinya berapa? Sama kan X5. X5 ya? Betul. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Si Aldi Naufal. Ini masih kosong punya Mudik. Aldi. Nah, tadi apa tadi? Printernya. Itu merek nama cetakannya. Ya, nama mereknya. Oh, apa deh? Masih belum dapat, Pak. Belum. Dikit printing tadi.
Digital printing juga. Iya pasti ada lah judulnya. Itu, nah kita coba cari dah di Google. Nah, Iya cari ya Pak. Google. di sini nih. Kita cari sablon. Ada enggak? Ada. Ini contoh dia. Nah, deh contohnya. Nah, ini contoh nih. Printer MMT namanya. Singkatan printer Metromedia Technology. Nah, ini contohnya. Sama ya. Itu yang baru ya, Pak. Itu ya mod baru-baru maksudnya. Yang kami punya yang di sini. Apa, Dik? Mesinnya lama Pak, yang di sini. Sudah lama. Ya, pokoknya nanti carilah mereknya di sini. Mungkin ada di sini. Nah, ya. Ya, itu ya. Ya Pak. Nah, nanti kau foto juga misalkan nih percetakan printer nih. Kau foto juga di sini nih. Badanmu di sini dipoto. Oh, ternyata Aldi ini dia magangnya di sini, tempatnya ini. Gitu ya. Ya Pak. Oke. Si Rifki juga nih. Judul mendesain apa tadi, Ki? Mendesain itu aja Pak. Nggak boleh, harus spesifik. Apa aja deh? Desain spanduk. Mendesain apa kalau di sana? Spanduk sih. Spanduk umum Pak, spanduknya Pak. Iya betul. Harus satu lah tentukan. Kita desain. Iya. Anu. Apa? Spanduk banyak ya? Spanduk aja Pak. Spanduk. Kau. Ya udah, mendesain spanduk aja dah. Banyak dia Pak. Mendesain spanduk. Menggunakan Corel berapa tuh? X7. X7. Printerku tuh. Nah, udah ya. Ini semuanya sudah, kecuali yang tidak bergabung di sini. Nah, apa aja yang nanti setelah ini sudah siap, nih, siapa-siapa namanya, silahkan tentukan. Misal, kita bahas yang Aldi dulu deh. Nah, si Aldi, judulnya adalah laporan mencetak spanduk menggunakan printer di percetakan ini. Nah, nanti ketika kamu membuat laporan, ini harus ada rinciannya. Misal ya, misalkan A. Ya. Berikan gambaran umum dulu. Bentar. Kita berikan gambaran dulu. Mencetak spanduk. Iya, Aldi nih. Mencetak spanduk menggunakan printer digital printing di percetakan pelambitan. Ini berikan penjelasan dulu ya. Pengertian percetakan. Ini ya, jelas Dek. Ya Pak.
Nanti dijelaskan di sini secara rinci. Yang mana? Yang dia tekan-tekan. Mulai minum. Nah, kemudian kita ya, spasi. Oke. Nah, yang A pengertian percetakan. B jenis Yang mana? Oh, desain, printer percetakan. jenis-jenisnya belum. C misalkan. Berarti kan komputer C ada tutorialnya. Tidak tahu cara penggantian bintangnya, mengisi datanya. melakukan cara melakukan percetakan menggunakan printer apa tadi namanya Speed. Apa mau? tuh. Kemudian D-nya tambahi apa yang kau pikirkan. Kalau ini saya yang bikin laporan gini. Nah, Itu ya. Ya. Kalau bisa ditambahi juga harga printer. Harga printer dan sebagainya. Pokoknya jelaskan lebih detail. Itu dia. Ya, Pak. Nah, setelah itu apa lagi ya? Foto-foto nih. Ya, Foto-foto itu mana? silahkan foto apa-apa aja yang ada di sana. Nah, foto printernya, foto ikam lagi mencetak, foto apa-apa aja hasil yang dicetak, itu silahkan disiapkan dari sekarang. Itu. Oke, Di. Ada ya, Pak? Oke. Lanjut nih. Siapa lagi yang mau dibahas? Punya siapa? Belum, Pak. Siapa? Edikat, Pak. Herma, oke. Herma. Nah, Herma ya. Silakan A. Laporan membuat ID card menggunakan CorelDRAW pada pencetakan. Misalkan pengertian apa ya? Laporan membuat ID card, pengertian ID card. Nah, itu ya. Kemudian B. Jenis dan ukuran ID card. Di situ apa ya lagi ya? Cara membuat proses pembuatan ID card. Nah, siapa tuh? Bentar, kita terima dulu. Oke, Herwin, selamat datang. Erwin, mana Erwinnya nih? Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, proses pembuatan ID card. Kemudian D. Cara mencetak ID card. E dan lain-lain. Ditambahkan sendiri. Kalau ini mau direvisi, silahkan. Itu. Oke ya, Herma ya. Mana nih orangnya hilang?
keluar lagi kayaknya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Belum, Pak. Bisa. Ya. Siti Mujainah mana nih? Oke, habis ini ya. Si Risa. Mana handphonemu Risa? Yang Di desain not. Oke. Misal yang A misalkan. Mendesain spanduk. Pengertian desain. Misalkan ya. Ya. Oke. Pengertian desain grafis misalkan. Yang B. Jenis desain. Ini saya sembarang aja ya. Yang C. Atau jenis-jenis desain nota. Cara mendesain nota. I, Corel, Draw, X, D, dan lain-lain. Oke, itu. Ini silahkan nanti dirubah. Kalau mau dirubah silahkan. Lebih bagus lagi ditambahi apa. Makanya nanti setelah ini fix, silahkan didiskusikan. Itu. Bentar. Ini lanjut presentasi Anda. Oke. Ya, silahkan siapa lagi? Penulun, Pak. Risa. Tadi sudah. Ulun, Pak, Rahmadaniyah. Orang Madaniyah mana? Nah. Ya. Laporan mencetak stiker. Menggunakan mesin tipe ini. Nah, jadi kita buat A. Pengertian haruslah. Pengertian percetakan. Yang B. Ini dibuat sendiri ya, jangan mau copy punya orang. Boleh dari buku, cantumkan. Mencetak stiker. Jenis stiker. B. C. Jenis cara mencetak stiker. Udah. Gambarannya udah sampai di sini. Yep. Pengertian percetakan, jenis-jenis stiker dan mesin stiker. Cara mencetak stiker menggunakan ini. Kalau bisa jenis-jenis stiker, ukuran dan mesin stiker. Nah, gitu. Oke ya.
Nah, kalau ini sudah ditentukan, ini saya kirim di grup ya, silahkan nanti di download. Apa ya, di chat aja deh, kolom chat. Sebentar, saya simpan dulu. Judul laporan. Saya simpan di siapa-siapa nih yang belum hadir, siapa-siapa di sini? Nah, siapa lagi itu? Ntar saya cek. Saya dulu. Oke ya, ini saya coba untuk menyimpan dulu deh. Nah, yang belum yang belum yang belum ada judulnya siapa-siapa nih? Ayo. Tadi Hasan sudah. Siapa Banyak lagi tuh, yang Pak. ada masuk di bimbingan Pak? Erwin sama Saidi, Pak. Bentar ya. Oke. Silahkan download hasil hasil hari ini ya di kolom chat. Nah, udah.
Oke, sudah di-download ya. Linknya ada di kolom chat. Erwin. Mic-nya dikeluarkan. Ya, Pak. Laporanmu apa? Judul laporanmu. Judul laporan. Laporan magang, Pak. Iya, kan mau dibuat. Nyablon, Pak. Hah? Apa? Nyablon. Nyablon. Nyablon apa? Baju. Oke, perhatikan ya, nih ya. Nyablon apa? Pakaian. Kaos Iya, ya. Pak. Nyablon kaos menggunakan apa? Pakai apa ngarannya? Cat karet putih gitu, Pak. Ngarannya tuh. Ingat lagi. Sablon manual, Pak. Yang gesek. Oke, Erwin perhatikan ya. Nih. Win. Ya, Pak. Nih, baca ya, Pak. Coba baca. Nih. Dari sini nih. Nah, baca. Erwin, Iya, Pak. dibaca. Judul laporan menyablon kaos menggunakan alat sablon manual. Nah, ini masih ada nih. Alat sablon manual ini apa mesinnya? Jadi nanti diisi ya. Ya, Pak. Pakai film. Nah, pokoknya nanti diisi lah. Lanjut di sini nih. Apa nih, baca. A. Pengertian sablon. B. Jenis-jenis sablon. C. Cara sablon kaos manual. D. Dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah judul laporanmu. Ya, ini judul laporanmu. Dan ini isinya yang harus dibuat. Ya, Pak. Nah, untuk dan lain-lain, silahkan diisi apa yang belum dimasukkan di sini. Kalau misalkan tidak ada lagi, hapus. Tapi alangkah baiknya ada. Dan ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan sampean. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Saidi. Ya, Pak. Laporanmu apa, Di? Laporanmu apa? Judul laporanmu. Sama, Pak. Nyablon Saidi. baju juga. Ya, Anda boleh sama. Erwin, Pak. Hah? Sama Erwin, Pak. Ya, Anda boleh sama. Apa selain sablon apa lagi? Dan sablon membuat bingkai spanduk. Kau gini aja. Kau membuat film sablon aja ya. Iya, Pak. Oke.
Ada di mana? Tempat magangnya di mana? Apa, Pak? Tempat kita magang di mana? Di Mandiri, Pak. Di mana tempatnya itu? Kamuntai. Kamuntai atau di mana? Kandres, Karyas. Karyas, Pak. Oke, perhatikan ya. Tunggu nyamuk nih. Saya susah-susah ya. Ya, Man. Kameranya aku ada nggak? Beda. Proses pembuatan film. Oke, jelas Saidi. Iya, Pak, jelas, Pak. Ini silahkan di copy di kolom chat. Ini habis ini hilang nih. Ini nggak terupdate. Punya Saidi dan siapa nih? Erwin. Nah, silahkan di copy. Iya, Pak, ya, Pak. Bisa nggak di copy itu? Atau di screenshot lah. Bisa nggak di copy? Bisa, Pak. Oke. Yang ini misalkan kurang ditambahi ya. Kalau misalkan ke depan silahkan diganti. Nih. Sama yang lain. Yang ini sudah di-download ya. Rahmadaniyah. Rahmadaniyah sudah di-download ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke, sip. Apa tadi? Sudah. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan Ulun di situ mencetak spanduk lo temanya. Oke. Nah, kayak misalkan kan materinya mendesain spanduk, Pak. Maaf salah. Siap. Nah, jadi di situ selain materi desain, boleh Kak Ulun menambahkan materi tentang spanduknya sekaligus? Bentar. Mana tadi? Ini ya? Mana kan biru? Ini ya? Kayak apa tadi kisahnya? Kan Ulun lo mendesain spanduk lo temanya. Oke. Nah, selain materi desain, boleh Kak Ulun menambahkan materi tentang spanduk? Selain dari materi tentang spanduk, gitu ya? Materi tentang desain. Jadi Oke, Ulun jadi tambahkan materi spanduknya supaya lebih jelasnya. ya, oke. Udah itu aja. Ada lagi? Oke, ini kita jelaskan ya. Nah, punyamu ini kan judulnya. Nah, jadi kalau di sini buat
dulu A, pengertian desain apa misalkan ya. Kemudian yang B, jenis-jenis Ya. desain percetakan. Itu kan macam-macam tuh ya. Macam-macam jenis-jenis desain percetakan tuh, ada desain spanduk, desain ini, banner, desain macam-macam lah itu ya. Nah, nanti akan ada satu kata kunci yang perlu Ikam bahas secara lebih detail, yaitu tentang nih spanduk. Itu ya. Jadi secara spesifik ini yang kau bahas. Ini kan secara umum nih, jenis desain spanduk. Nah, nanti kita dibahas misalkan C. Nah, cara mendesain spanduk menggunakan aplikasi Corel Draw X7. Nah, ini yang secara spesifik. Itu. Jelas ya? Ya, Jer ulun tadi misalkan ulun tambahkan materi tentang spanduknya, Pang, pulang, Pak. Apa judulnya? Kelanjutannya aja. Boleh di bagian sini. Nih. Di bawahnya. Ya, boleh. Nah, yang ini jenis-jenis desain spanduk, misalkan satu desain banner. Jelas kan? Banner adalah apa ya? Adalah bla 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 bla. Nah, contohnya fotokan gambarnya, gambar banner yang ada di sana, jangan banner yang ada di internet. Ya, saya. Jadi jangan nyolong punya orang. Ini kan kita kerja sudah ada bendanya nih yang kita lihat. Jangan banner punya orang. Kalau kamu misalkan nyolong dari internet, jenis banner misalkan. Nah, nih contoh banner. Nih, ini kan contoh banner nih punya orang. Ya udah, ini yang di copy. Jangan, itu dilarang keras. Ya. Ya. Jadi sesuaikan dengan real yang ada di lapangan. Jadi jangan mengada-ada. Gitu. Siap. Oke, ada lagi? Ampun ulan. Apa Hamdiah? Apa tadi? Mensilit buku. Mana Hamdiahnya? Nah, tak ketemu dia. Mana tadi? Hamdiah. Oh, ini ya. Oke. Nah. Nih, menjilid buku apa yang dijilid? Buku laporan keuangan. Laporan keuangan. Pada Nah, yang mau ditanyakan apa? Apa ya yang mau ditanyakan? Yang pengertiannya. Isinya gitu ya? Ya. Kasih tahu nggak ya? Ya udahlah. Nah, ini contoh aja ya. Nanti silahkan disesuaikan. A. Laporan penjilitan buku. Pengertian penjilitan apa? Nanti pokoknya dicari aja lah. Ini nggak mesti fix ya. Kemudian pada menjilid buku bukan pada Corel ya.
Nah, B. Jenis jilid penjilidan atau penjilitan enggak? Nah. Oke, jenis penjilitan. Kemudian cara tambahi aja ya nanti. Oke, Pak. Cara menjilid laporan keuangan. Nah, di sini kan masih banyak nih rinciannya. Misalkan satu, misalkan penyiapan alat dan bahan jilid. Dua, misalkan prosedur langkah penjilidan. Nah, hanya dijelaskan Gina sini. Sebelum melakukan penjilidan, alangkah baiknya siapkan alat dan bahan. Alatnya adalah ini, bahannya adalah ini. Nah, kemudian apa selanjutnya? Nah, itu dijelaskan nanti. Ya, kertasnya apa? Kertas itu kan termasuk bahan, ya, masuk bahan. Nah, itu jelaskan nanti secara lebih rinci. Ya, yang lebih tahu kan ya dirimu yang ada di lapangan. Gitu, ya. Jelas dah? Ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi misalkan sebelum melakukan penjilidan didesain dulu dengan CorelDRAW dan hasilnya di print dicetak. Setelah itu apa prosesnya? Nah, itu sampean yang lebih tahu. Untuk kegiatannya silahkan dipoto di video. Gitu. Boleh aja kegiatan lain. Itu kan dokumentasi lain ada selain dari jilid. Itu dokumentasi secara umum ada. Pokoknya foto-foto yang penting dipoto, disimpan, dilampirkan. Itu. Oke, jelas ya? Jelas. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah habis? Nah, habis ya. Oke, ada lagi habis? Ini jam 11 nih ya. Berarti kita akhiri aja deh. Yang jelas laporan diisi ya, diisi. Jangan tidak diisi. Itu nanti diminta. Oke, semuanya sudah selesai ya? Ya, Pak. Ya, Mister. Ya, Mister. Mr. Khalid. Okay, how are you? Kau kerja di situ kalian? No, I'm the owner of this company. Oh my. Your new job. Your new job. No long time with you. I meet you. Yes, nice to meet you. I always see you in the Facebook. You always upload. I think you are so success. Thank you, thank you. Okay. Nah, orang itu pintar bahasa Inggris.
Oke. Itu aja ya intermezzo terakhir. Ya, Jadi Pak. nanti kita bimbingannya sambil jalan. Silahkan nanti di grup boleh share-share kegiatannya, laporannya sampai di mana. Ya? Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih telah bergabung dan mohon maaf kalau ada salah dan hilap. Nanti kita meeting kayak gini lagi, kita rencanakan nanti seminggu 2 minggu ke depan. Kita lihat progresnya. Semoga lancar, sehat semua ya. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya. Kalau